Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya melalui video seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa istiqomah menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Salam kenal, saya Dini Handayati, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris Wajib kelas 11 dan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris Lintas Minat kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi dengan kalian. Tetapi sebelumnya silahkan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lama menunggu ya. Iya, maksud Bapak mengumpulkan kalian di sini karena kalian terpilih sebagai calon ketua OSIS tahun ajaran ini. Dalam penyeleksian ini, Bapak akan berikan benih untuk kalian tanam. Dalam waktu 1 bulan, dari hasil tanaman ini, saya akan tentukan siapa yang pantas mendapatkan jabatan tersebut. Loh, kok? Yuk, di mana lu? Di sini aja gua. Emang boleh makan di sini? Gak boleh sih. Yuk, tanaman lu gimana? Tanaman gua sih udah segini. Wih, gile. Jago juga lu nanamnya. Kalau lu? Gue sih baru 1/2 meter. Oh. Kalau Iseng gimana? Gak tahu dah. Tanaman gua sih udah segini. Gue sih baru 1/2 meter.
Assalamualaikum. Ini adalah benih yang sudah saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu. Dan perlu kalian ketahui, benih ini sudah saya rebus. Jadi tidak akan mungkin tumbuh sama sekali. Baiklah, bagaimana tayangan videonya? Menarik bukan? Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang sama seperti yang terjadi di video tersebut? Kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari tayangan tadi? Ya, betul. Bersikap jujur. Sifat jujur ihsanlah yang membuat dia terpilih menjadi ketua OSIS di sekolahnya. Siswa-siswi SMA Negeri 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur adalah satu dari sekian banyak kualitas yang harus dimiliki seseorang apabila ia ingin memiliki perilaku positif. Sifat-sifat yang lain antara lain bertanggung jawab, disiplin, toleransi, dan empati. Berbicara tentang perilaku positif, itulah topik untuk tema materi kita pada saat ini. Ibu akan membagi sedikit materi tentang bagaimana cara membangun perilaku positif, terutama di kalangan remaja seperti kalian. Bagaimana? Sudah siap? Mari kita mulai. Kita kali ini adalah tentang menumbuhkan perilaku positif. Di era sekarang ini sejatinya contoh nilai dan norma yang ada telah mengarahkan agar setiap orang berperilaku positif, karena jika tidak, masyarakat yang merasa dirugikan atau terganggu akan memberikan sanksi berupa sanksi verbal atau bahkan mengucilkan orang tersebut. Aturan dan norma sosial yang ada ditujukan untuk menata perilaku manusia. Apabila seorang berhasil menaati peraturan, maka itu adalah indikasi bahwa dia sudah mempunyai perilaku positif. Perilaku positif yang sudah dilakukan akan memberikan manfaat yang besar untuk dirinya sendiri dan orang sekitarnya. Sekarang mari kita lihat, apa sebetulnya definisi dari perilaku positif? Para ahli mendefinisikan perilaku positif sebagai perilaku yang bisa bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Perilaku ini diharapkan dapat membawa kesuksesan bila dijadikan kebiasaan, dalam artian dilakukan secara konstan dan terus-menerus. Selanjutnya bisa dikatakan bahwa perilaku positif ini akan muncul di setiap orang yang menggunakan naluri dan nalarnya. Karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial memiliki akal dan nalar yang bisa digunakan untuk membedakan antara tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Perilaku positif perlu dilatih dari sejak dini, karena perilaku ini terbentuk dari kebiasaan yang terus-menerus dilakukan sejak masih kecil. Mudahkah membentuk perilaku positif, terutama bagi kalian para remaja? Jawabannya bergantung pada kemauan kalian sendiri, karena untuk selalu berperilaku positif membutuhkan keberanian dan keajegan. Lalu, bagaimanakah seseorang untuk selalu berperilaku positif? Tips agar kalian bisa berperilaku positif adalah: yang pertama, kalian harus selalu berpikiran positif. Ingatlah, optimis datang dari pikiran positif. Ketika kalian berhusnudon terhadap sesuatu hal itu sudah merupakan doa dan akan menjadi dasar dari tindakan yang akan kalian lakukan. Kemudian, dalam mengerjakan segala sesuatu harus selalu bersemangat, karena semangat akan membantu kalian dalam menghadapi tantangan dan membuat kalian akan mampu menghadapinya. Apa sebetulnya yang bisa memicu perilaku positif pada manusia? Menurut para ahli, hal pertama yang menyebabkan seseorang berperilaku positif adalah motivasi. Orang dengan motivasi tinggi akan berperilaku positif dan
memberikan manfaat untuk orang sekitarnya. Hal lain yang bisa menjadikan dasar orang berperilaku positif adalah rasa bahagia. Semua manusia ingin dan berhak hidup bahagia tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan status sosialnya. Karena ukuran kebahagiaan bukan melulu soal materi, karena bahagia itu tidak bisa dibeli. Orang yang kaya belum tentu lebih bahagia dibanding orang yang hidup pas-pasan atau sebaliknya. Faktor lain yang bisa memicu tumbuhnya perilaku positif adalah kehadiran orang lain di samping kita. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Dan apabila kita melakukan tindakan positif, orang-orang akan merasa senang dan nyaman berada di sekitar kita karena dapat mendapatkan manfaat dari keberadaan kita. Hal terakhir yang memicu adanya perilaku positif adalah rasa percaya diri. Perilaku positif biasanya merupakan cerminan dari rasa percaya diri. Dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, manusia cenderung untuk berperilaku positif. Lalu tindakan apa saja sih yang kita lakukan sebagai implementasi dari perilaku positif kita? Siswa-siswi SMA Negeri Tegal yang solehah dan solehah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk di lingkungan tempat tinggal, implementasi dari perilaku positif yang pertama adalah mentaati orang tua. Kemudian membantu orang tua, sayang kepada seluruh anggota keluarga, kepada adik, kepada kakak, orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan berusaha membuat orang tua bahagia. Sebetulnya, apabila anak sudah berperilaku positif, itu sudah bisa membuat orang tua merasa bahagia. Terlebih lagi apabila mereka sudah bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Perilaku positif yang bisa kalian lakukan di lingkungan sekolah adalah karena kalian adalah siswa, tugas utama dari siswa adalah belajar. Jadi kalian harus belajar dengan giat, menaati perintah guru, menyayangi sesama teman, membantu guru maupun teman yang mengalami kesulitan, tidak mencontek. Ingat, walaupun membantu teman yang mengalami kesulitan merupakan perilaku positif, tetapi membantu teman yang mengalami kesulitan pada saat ulangan dengan memberikan contekan itu bukanlah merupakan perilaku positif. Sebagai siswa yang diharapkan memiliki perilaku positif, kalian tidak diperbolehkan untuk mencontek atau memberikan contekan. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah menaati peraturan sekolah, menjaga nama baik sekolah, membanggakan sekolah, disiplin dengan datang ke sekolah tepat waktu, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk poin membanggakan sekolah, kalian bisa melakukannya dengan cara aktualisasi diri, yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita. Silahkan kalian ikuti kegiatannya sesuai dengan minat dan bakat kalian. Apabila menurut kalian berpotensi dalam hal seni, kalian bisa bergabung dalam eskul seni. Apabila menurut kalian mempunyai minat dan bakat di bidang yang berkaitan dengan akademis, kalian bisa masuk ke eskul mata pelajaran seperti fisika, kimia, dan mata pelajaran lainnya. Guru-guru SMA 3 akan membimbing kalian dalam mengeksplorasi bakat dan minat kalian sehingga kalian bisa berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, atau bahkan nasional. Baiklah, pada slide kalian bisa lihat contoh implementasi perilaku positif yang terjadi di lingkungan masyarakat. Di antaranya adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih, menyapa tetangga bila bertemu,
berbagi makanan kepada tetangga, terutama untuk tetangga yang memang kurang mampu dibandingkan kita, ikut melaksanakan kerja bakti, dan ikut berbela sungkawa apabila tetangga ditimpa musibah. Baiklah siswa-siswa SMA Negeri 3 yang berbahagia, Ibu rasa cukup sampai sini pertemuan kita kali ini. Ibu harap setelah menyimak tayangan ini kalian bisa lebih memahami materi tentang bagaimana menumbuhkan perilaku positif di antara kalian dan tentu saja mampu menerapkannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang membanggakan, baik itu untuk keluarga kalian, orang tua kalian, maupun untuk kami guru-guru SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Dan semoga keberadaan kalian memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kalian. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat bergabung dengan SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Semoga dengan bergabungnya kalian di sekolah kita tercinta ini, kalian bisa mencapai prestasi bersama sekolah kita dan tentu saja meraih mimpi kalian di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.